Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Dr. Wilmi Eka Putra SE MSI, dan perkenalkan nama saya Yuliana dengan NIM C1C023090. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video presentasi mengenai pengertian akad musyawarah, jenis akad musyawarah, dasar syariah, penetapan akad nisbah dalam musyawarah, perlakuan akuntansi PSAK 106, dan ilustrasi kasus musyawarah. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha. Yang pertama, setiap pihak disebut mitra. Yang kedua, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah. Yang ketiga, kerugian sesuai porsi modal. Yang terakhir, berdasarkan prinsip syariah. Ya, selanjutnya pengertian akad musyarakah. Dalam akad musyarakah, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kerjasama ini menekankan prinsip keadilan dan kebersamaan, di mana setiap pihak berkontribusi baik dalam modal maupun pengelolaan usaha. Selain itu, masyarakat tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, kejujuran, amanah, dan transparansi menjadi hal yang sangat penting agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Selanjutnya, materi mengenai jenis musyarakah. Akad musyarakah memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan bentuk kerjasama, kontribusi modal, dan peran masing-masing pihak dalam usaha. Perbedaan jenis ini memberikan fleksibilitas bagi para mitra untuk memilih bentuk kerjasama yang saling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha. Yang pertama ada musyarakah inan, yang kedua musyarakah mufawadah, yang ketiga musyarakah mutanakisah, yang selanjutnya musyarakah amal, yang terakhir musyarakah wujud. Materi selanjutnya mengenai dasar hukum syariah. Akad musyarakah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu menjelaskan tentang kepemilikan bersama dan anjuran untuk kerjasama dan dalam kebaikan. Yang kedua ada hadis, yaitu menegaskan bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bersirikat selama tidak saling mengkhianati. Yang ketiga ada ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa akad musyarakah diperolehkan dalam Islam. Yang terakhir ada kaidah fikih, yaitu menyatakan bahwa semua bentuk muamalah diperoleh selama tidak ada larangan. Materi selanjutnya mengenai prinsip syariah. Dalam pelaksanaan akad musyarakah, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi agar kerjasama berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menjalankan keadilan, kejujuran, serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan penipuan dalam kegiatan usaha. Yang pertama ada keadilan atau pembagian hasil yang adil. Yang kedua ada kejujuran, yaitu tidak ada kecurangan. Yang ketiga amanah, yaitu menjaga kepercayaan. Yang keempat transparansi, yaitu keterbukaan informasi usaha. Yang terakhir larangan riba, yaitu tidak menggunakan bunga. Materi selanjutnya mengenai penetapan nisbah. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah merupakan kesepakatan pembagian keuntungan antara pihak yang dilakukan di awal kerjasama. Nisbah dinyatakan dalam bentuk persentase dan tidak boleh dalam bentuk nominal, tetap agar sesuai dengan prinsip syariah. Penentuan nisbah harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang pertama ada disepakati di awal akad. Yang kedua dalam bentuk persentase.
Yang ketiga, tidak boleh nominal tetap. Yang selanjutnya, berdasarkan kesepakatan bersama. Yang terakhir, fleksibel sesuai kondisi usaha. Materi selanjutnya mengenai PSAK 106. PSAK 106 merupakan standar akuntansi yang mengatur pelakuan akuntansi dalam akad musyarakah agar pencatatan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Standar ini memberikan pedoman bagi para pihak dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan menggunakan transaksi musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengatur pengakuan transaksi musyarakah, yang kedua mengatur pengukuran nilai investasi, yang ketiga mengatur penyajian dalam laporan keuangan, yang keempat mengatur pengungkapan informasi kepentingan, yang terakhir bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Materi selanjutnya mengenai ilustrasi kasus. Dalam akad musyarakah, kerjasama dilakukan dengan menyertakan modal oleh masing-masing pihak dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Contohnya, 2 orang bekerjasama menjalankan usaha dengan modal yang berbeda. Kemudian, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil usaha, yang mana ada ilustrasinya. Ahmad adalah pemilik modal 60 juta dan Budi juga pemilik modal 40 juta. Keuntungan 20 juta, nisbah 60% dibagi 40%. Maka hasilnya Ahmad mendapatkan hasil 12 juta dan Budi mendapatkan hasilnya 8 juta. Dari materi yang saya sampaikan dapatlah disimpulkan bahwa akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam yang melibatkan 2 pihak atau lebih dengan menyertakan modal bersama untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kebersamaan, serta tidak mengandung unsur riba. Selain itu, penerapan musyarakah juga telah diatur dalam PSAK 106 sehingga pencatatan keuangannya menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.